Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Jackbox Noise. Perkenalkan, aku Sultan Fahmi Akbar. Kali ini aku berniat ingin membuat konten yang berbeda daripada biasanya. Karena kan biasanya di channel ini aku membuat konten seperti kuis, lalu ada animasi dance cover, lalu juga ada animasi yang durasinya lumayan panjang seperti Descendant, dan juga yang terbaru yaitu The First, yaitu animasi mengenai asal-usul dari Pak Fred. Ya, kalian boleh cek juga videonya di channelku ya guys. Nah, di sini aku akan membuat videonya seperti ini ya guys, dengan menggunakan suara atau menggunakan voice, supaya kalian juga lebih mudah menikmatinya. Ya, nanti aku akan sebutkan 7 hal menarik seputar YouTuber Minecraft di Indonesia. Ya, intinya seperti semacam infotainment gitu ya guys ya. Ya, semoga saja yang aku lakukan ini tidak membawa dampak buruk untuk orang-orang di sekitar nantinya. Dan satu lagi, aku ingin memberitahu juga bahwa sebenarnya konten ini itu aku ambil dari postingan-postingan di akun Instagramku sendiri ya guys. Ya, di sini Sultan Fahmi Akbar. Nah, di sana ada beberapa postingan yang aku angkat menjadi video di YouTube agar yang di YouTube juga bisa menikmati konten ini ya guys. Nah, bagi kalian yang followers Instagram juga pasti nanti sudah tidak asing lagi dengan hal-hal yang nanti akan aku sebutkan, 7 hal menarik ini ya guys. Karena sebelumnya aku sudah pernah posting di Instagram dan yang pastinya aku akan membahasnya lagi di sini dengan sedikit detail lagi ya guys ya. Baiklah, kalau begitu selamat menikmati videonya dan langsung saja kita mulai. Ini dia Jackie's Corner. Odo Kentang dulunya Stressman. Nah, kalian pasti kenal sekali dengan YouTuber Minecraft bersuara nyaring yang satu ini, yaitu Odo Kentang, adik dari Stressman. Nah, tahukah kalian kalau misalnya Odo Kentang itu karakternya dulu diperankan oleh kakaknya, yaitu Stressman? Tahu dari mana? Yang pertama itu dari suaranya. Nah, jika kalian perhatikan, suara Odo yang sekarang dengan suara Odo yang waktu dulu itu agak sedikit berbeda. Nah, yang sekarang ini kan agak cepat gitu ngomongnya, kalau yang waktu dulu itu ngomongnya lambat ya. Itu sih udah lama, itu udah dari tahun 2000, pada saat tahun 2017 waktu zaman-zamannya FIFA SMP Season 3 kalau nggak salah ya guys. Nah, kalian bisa dengar suaranya berikut ini. Ayo. Sini dong mbak, sini. Kamu mau main komputer dong mbak, sini kau mau main. Kalau suruh main komputer sih dok. Oh iya, aku lama main dulu sini. Iya, nanti kalau udah main komputer susah dok. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah itu terdengar seperti suara Stressman? Atau mungkin kalian punya teori sendiri? Silahkan boleh kasih tahu di kolom komentar. Nah, yang kedua ini diketahui dari pada saat Odo dan Stressman melakukan collab atau main berdua. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan pada saat main berdua itu dulu, waktu dulu ya guys, si Odo ini nggak pernah berbicara atau nggak pernah ngeluarin suara guys. Hanya Stressman aja yang waktu itu ngeluarin suara dan ngomong ke viewers. Nah, kalau ngobrol sama Odo, si Odonya itu hanya ngangguk-ngangguk aja atau menggerakkan karakternya geleng-geleng atau gimana gitu ya guys. Nah, pokoknya sama halnya seperti ini guys, Mutia dan Oza. Nah, Mutia dan Oza kan si Ozanya itu dia hanya geleng-geleng aja gitu, ngangguk-ngangguk aja, tapi nggak berbicara. Nah iya seperti itu guys. Dulu Odo dan Stressman seperti itu pada saat zaman-zaman FIFA SMP Season 3 ya. Nah, itu semua karena dulu itu si Odo belum melakukan voice reveal atau belum menunjukkan suaranya ya guys. Dan channel milik Odo Kentang yang sekarang kita tahu ini itu dulunya masih digerakkan sama kakaknya Stressman gitu. Jadi dulu maksudnya dulu itu Stressman masih menggerakkan 2 channel, yaitu punyanya Stressman sendiri dan punyanya Odo guys. Nah, tapi lama kelamaan channel yang punyanya Odo ini
digerakkan sendiri sama Odonya sendiri gitu guys. Dan Odo pun tanpa kita sadari, tanpa kita tahu kapan gitu, tiba-tiba suaranya berubah aja gitu. Tiba-tiba voice reveal, tapi kita nggak tahu kapan voice revealnya, aku juga nggak tahu kapan. Tiba-tiba suaranya udah beda. Ya begitulah ya guys ya. Jadi dari hal ini kita bisa pastikan bahwa dulu itu karakter Odo itu diperankan oleh Stressman versi lama. Makanya itu viewers kadang suka bilang di komennya Odo gitu, suaranya pakai yang waktu dulu dong, Nah itu sebenarnya itu suaranya Stressman guys. Mungkin viewers lebih suka suaranya Stressman kali ya, nggak tahu juga guys. Nah bagaimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian punya teori lainnya, kalian juga boleh kasih tahu di kolom komentar. Oke, kalau begitu kita akan next ke topik yang berikutnya. Kacung pertama dan terakhir Mevels. Bagi kalian yang pernah menonton salah satu video kuis buatanku, nah di sana aku pernah memberi pertanyaan tentang siapa kacung pertama dan kacung terakhirnya Mevels. Nah perlu diketahui juga bahwa sebenarnya Mevels itu punya puluhan kacung. Nah itu dari beberapa sumber ya guys. Aku kurang tahu apakah jumlahnya nyampe 20 atau enggak kacungnya, apa belasan, aku juga kurang tahu. Nah tapi guys, di antara banyak kacung-kacungnya Mevels sebenarnya ada kacung yang paling pertama ditemukan, maksudnya yang paling pertama bertemu dan yang paling terakhir bertemu. Nah kalian tahu kan siapa itu? Jika kalian belum tahu, kalian silakan boleh nebak siapa kacung paling pertamanya Mevels. Siapa ya? Jika kalian menebak Moen, nah itu benar guys. Ya, Moen adalah yang pertama kali bertemu dengan Mevels. Maksudnya kacung yang pertama kali dijadikan kacung gitu. Gimana ya? Ya gitu deh makanya ya. Kalau yang terakhir, coba kalian tebak siapa yang terakhir, kacung terakhir Mevels. Jika kalian menebaknya itu adalah Dai atau Kuyung, itu salah guys. Nah sebenarnya kacung yang paling terakhirnya Mevels itu adalah si Emon. Nah kenapa Emon? Ya nanti penjelasannya ada di topik yang berikutnya lagi ya guys. Nah sebenarnya aku juga kurang begitu hafal kacung-kacungnya Mevels sampai semuanya ya guys. Yang palingan ya cuman beberapa seperti Shannon, Shinon, lalu ada Skoceng, lalu Rosen. Setelah itu Bapak PUBG dan yang lainnya aku kurang tahu itu. Ya pokoknya ada banyak lah ya guys ya pak kacungnya si Mevels ini. Oke lah kalau begitu kita langsung aja lanjut ke topik yang berikutnya. Majikan Emon terdahulu. Bagi kalian yang mengikuti perjalanan Sans SMP mulai dari season 1, pasti kalian tahu dulunya Emon itu kacungnya siapa. Nah jadi dulu itu Emon itu punya teman collab yang bernama Naufalkri, atau dibaca gimana ya, Naufalkri gitu ya, Naufalkri aja ya guys biar gampang. Nah jadi sebenarnya si Naufalkri ini adalah majikannya Emon sebelum si Mevels ya guys. Dulu Emon belum jadi bagian dari The Kacungers gitu ya. Nah kenapa tiba-tiba Naufalkri tidak terlihat lagi dan Emon pindah ke Mevels? Nah jadi gini ceritanya. Pada tahun 2019, di pertengahan Sun SMP Season 1, tiba-tiba Naufalkri memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya di negara Turki. Nah, karena itulah dia jadi tidak login lagi ke Sun SMP dalam waktu yang lama. Atau mungkin sampai sekarang belum login lagi ya guys, aku juga nggak tahu. Nah, itu kan jadinya kan si Emon ini nganggur gitu ya guys. Nganggur, nggak ada yang main, nggak ada yang teman collabnya. Nah, bergabunglah dia ke The Kacungers. Nah jadinya Mevels jadi majikannya Emon. Emon jadi kacungnya Mevels. Dan Emon ini seperti yang aku bilang di topik sebelumnya, dia adalah yang paling terakhir karena sampai sekarang tidak ada kacung terbarunya Mevels. Setelah Emon gabung ke Kacungers, sampai sekarang nggak ada lagi yang gabung ke Kacungers ya guys ya. Sebenarnya bukan nggak ada lagi sih guys, sebenarnya belum ya guys ya, belum. Mungkin
Mungkin nanti di masa depan Mavels bakal punya kacung baru lagi, mungkin ya, kita nggak tahu. Ya kita lihat aja nanti ya. Untuk saat ini yang terakhir masih si Emon ya guys. Nah ya, jadi selama bersama No Valkyrie, si Emon ini tergabung dalam grup yang bernama Keluarga Skui. Nah di situ ada No Valkyrie, Emon Skui, Opal Skui, dan Kumon Skui. Nah itu adalah keluarga Skui. Apakah kalian tahu hal itu waktu dulu? Nah setelah itu barulah setelah No Valkyrie berangkat ke Turki, tiba-tiba keluarga Skui udah nggak pernah kelihatan lagi sampai sekarang. Tinggal meninggalkan Emon sendirian. Dan ya udah, Emon ke Kacungers gitu. Simple ya guys. Tapi kalau diperhatikan sih belakangan-belakangan ini Emon ini sudah mulai independen ya guys. Udah mulai terlihat merdeka gitu ya. Dan dia baru kemarin di Sans SMP Season 5 dia gabung sama grup yang bernama I Hug You. Ya begitu, jadi ya kita bakal lanjut ke topik yang berikutnya aja ya guys ya. Oke. The Dreamcraft sang founder Sans SMP. Apakah kalian tahu kenapa The Dreamcraft disebut sebagai founder di Sans SMP? Jawabannya adalah karena The Dreamcraft adalah orang yang pertama kali mencetuskan ide untuk membuat server Sans SMP. Tapi sebenarnya waktu itu belum jadi Sans SMP, masih jadi server untuk Four Brother. Ya seperti itu ya guys ya. Jadi waktu itu servernya masih khusus untuk Four Brother, dan itu adalah idenya The Dreamcraft yang ingin membuat server untuk tempat Four Brother bermain bersama. Kayaknya waktu itu servernya belum ada namanya ya guys ya. Aku juga kurang tahu. Aku juga kayaknya tahunya sih server untuk Four Brother gitu. Nah barulah setelah itu beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya tahun 2019 kemarin itu, barulah server itu dibuka untuk para teman-teman YouTuber Minecraft Indonesia dan diberi nama Sans SMP. Nah jadi gitu guys. Nah pada saat itu Beacon Cream ditunjuk menjadi adminnya, yang mana pada saat itu jumlah membernya masih ada sekitar 30-an gitu ya guys ya. Masih agak sedikit. Dan satu hal lagi, apakah kalian masih ingat dengan logo Sans SMP versi lama yang seperti ini, yang bergambar kucing oranye itu? Nah apakah kalian tahu siapa yang menggambarnya? Ya jawabannya adalah siapa lagi kalau bukan sang founder The Dreamcraft. Ya benar guys, ini adalah kreasinya The Dreamcraft, gambar kucing ini ya. Di salah satu videonya dia juga pernah mengatakan bahwa dialah yang menggambar logo ini. Tapi ini untuk logo yang ini ya guys, yang gambar kucing ini ya. Kalau yang logo terbarunya yang gambar gurita ungu itu aku kurang tahu apakah itu masih The Dreamcraft yang menggambar apa yang lain, aku juga kurang tahu ya guys. Baiklah kalau begitu kita akan lanjut ke topik yang berikutnya. Jasa Azraelon untuk Sans SMP, #1. Nah, bagi kalian para penonton Sans SMP, apakah kalian masih ingat dengan lobbynya Sans SMP Season 1 atau area spawnnya? Yang mana itu area spawn itu sangat luas sekali ya guys ya. Nah, banyak sekali bangunan dan di tengahnya ada patung semacam Gundam. Menurutku ini masih menjadi lobby terbagus setelah lobbynya Season 5 ya guys ya. Tapi apakah kalian tahu lobby yang sangat besar ini itu siapa yang membuatnya guys? Ya jawabannya siapa lagi kalau bukan builder tercinta kita, Azraelon. Ya benar guys, lobby yang luas ini adalah hasil karyanya Azraelon. Jadi sebelum Sans SMP dibuka, nah Azraelon dan beberapa temannya itu bekerja sama untuk membuat area spawn yang sangat besar ini guys. Tapi sayangnya pada saat itu Azraelon belum bisa ikut menjadi member Sans SMP karena dia masih harus aktif di FIFA SMP ya guys ya. Pada saat itu FIFA SMP-nya FIFA SMP Season 7 kalau nggak salah, apa Season 6 gitu, aku lupa. Dan juga Azraelon pernah membuat video review dia saat dia membuat lobby server Sans SMP ini ya guys ya. Nah di videonya itu terlihat masih ada ininya, masih ada patung Four Brother-nya di sana guys ya. Wow, ini
berarti dulunya mungkin ya itu memang pertanda dulunya server ini memang servernya Four Brother gitu ya guys. Tapi setelah Sun SMP dimulai, ini patung ini tidak ada gitu ya, dihilangkan atau gimana, aku juga kurang tahu kenapa patungnya dihilangkan. Dan di sini adalah spawnnya coy. Padahal original spawnnya itu di sini ada patung Four Brother-nya. Cuman karena ini servernya rame-rame jadinya ya gitu coy. Dengan begini Azraelon sudah membuat area lobby Sans SMP season 1 itu sangat-sangat megah ya guys ya. Ya gitu, jadi intinya pada saat itu server Sans SMP season 1 itu dibuka pada saat FIFA SMP yang dulu itu masih ada guys ya. Jadi Azraelon itu belum bisa masuk jadi member Sans SMP karena dia udah jadi member FIFA SMP begitu ya guys. Nah Azraelon itu masuknya di Sans SMP season 2. Nah seperti itu. Dia di sini hanya untuk membantu untuk membuatkan area lobby untuk Sans SMP ya guys ya. Baiklah kalau begitu kita akan lanjut ke topik yang berikutnya. Nelson memiliki 3 nama. Nelson Wijaya atau yang kita kenal dengan sebutan Beacon Cream ternyata memiliki 3 nama guys. Nah siapa aja itu kira-kira? Akan aku sebutkan berikut ini. Nama yang pertama adalah Beacon Cream. Ya, Beacon Cream ini adalah nama yang paling utama, yang paling sering dipakai Nelson untuk keseharian di channelnya ya guys. Nah, orang-orang juga paling banyak kenalnya nama Beacon Cream. Jadi kalau misalnya orang-orang ditanya, kamu tahu Nelson atau tidak, pasti ingatnya Beacon Cream. Gitu ya guys. Nah, itu yang pertama. Nama yang kedua yaitu Blues OG. Bagi kalian yang sering menonton Sans SMP, pasti sangat kenal dengan nama Blues OG. Yaitu adalah nama untuk akun Beacon Cream yang biasanya dipakai pada saat dia menjadi admin di server Sans SMP. Blues OG ini memiliki karakter berupa skin yang mirip dengan Beacon Cream, tapi dengan baju yang berwarna putih dan celana warna hitam. Nah, selama di Sans SMP, di beberapa video Sans SMP yang pernah kita lihat, Blues OG ini sering terlihat sedang berjalan-jalan keliling Sans SMP sambil mengecek apakah ada yang perlu dibereskan dari server ini, atau apakah ada yang perlu diperbaiki, atau dia ingin berjalan keliling untuk melihat perkembangan server ya, begitu ya guys. Tapi belakangan ini nama Blues OG ini sudah jarang dipakai karena dia sudah tidak Beacon Cream atau Nelson ini sudah tidak menjadi admin di Sans SMP guys. Sekarang admin Sans SMP itu sudah diganti Naki. Nah itu nama yang kedua guys. Nah nama yang ketiga ini agak lucu ya guys namanya. Nah nama yang ketiga ini adalah Sobakoli. jangan salah paham dulu ya. Sobakoli itu adalah singkatan dari Sobat Brokoli. Nah, jadi sebenarnya Sobakoli ini adalah nama Beacon Cream yang dipakai paling pertama. Bahkan sebelum nama Beacon Cream dipakai gitu ya guys. Jadi sebelum namanya menjadi Beacon Cream, namanya itu sebelumnya adalah Sobakoli. Skin Sobakoli itu berupa seperti mirip Teletubbies warna merah, atau yang Teletubbies yang namanya Po itu ya guys. Dan dia pakai kacamata hitam. Nah, dia ini karakternya pernah muncul pada saat di Sans SMP season 1, yaitu dia dijadikan sebagai penjaga toko admin. Apakah kalian ingat itu? Ya, itu adalah skin Sobakoli. Ya, itu dia 3 nama yang Nelson pakai. Yaitu pertama ada Beacon Cream, yang kedua ada Blues OG, dan yang ketiga ada Sobakoli. Unik juga ya si Nelson ini. Baiklah, kita akan lanjut ke topik yang berikutnya. Project Cream Team Land. Apakah kalian ingat dengan Cream Team Land? Ya, Cream Team Land itu adalah taman hiburan buatan Beacon Cream di Sans SMP Season 1. Pada saat itu Cream Team Land pernah menjadi taman hiburan favorit para member, dan yang mana waktu itu letaknya ada di sebelah Zenmato Studio. Apakah kalian semua mengingatnya? Kalau aku sendiri sih waktu itu sangat-sangat mengikuti progres perjalanannya ya guys. Tapi apakah kalian tahu kalau ternyata Cream Team Land ini sampai hari ini masih menjadi proyek terbesarnya milik Beacon Cream.
Ya, yang aku bilang di sini adalah project terbesar milik Weekend Cream ya guys, bukan project terbesar di Sans SMP. Tolong jangan salah paham. Nah, jadi waktu itu pada saat Sans SMP season 1 akan berakhir, nah di videonya Weekend Cream itu dia mengatakan bahwa sebelumnya dia tidak pernah membuat project sebesar ini. Begitu guys. Nah, yang Cream Teamland ini adalah project yang terbesarnya dia. Waktuku sebagian besar habis di sini kawan untuk membangun Cream Teamland kita kawan. Jadi ini adalah suatu project terbesar yang pernah aku miliki dalam seumur hidup Minecraftku. Selama ini kalau aku main Minecraft, aku belum pernah bangun suatu bangunan sebesar ini dan seluas ini coy, dan segelo ini. Jadi ini emang project paling gila yang pernah aku buat dalam Minecraft kawan. Nah, bahkan mungkin sampai saat ini, pada saat zaman-zaman season 5 ini, belum ada projectnya Beacon Cream yang dia bikin sebesar Cream Teamland. Wow, sangat luar biasa sekali ya guys. Beacon Cream pun bisa membuat project sebesar ini. Aku juga tidak tahu ya guys, apakah nantinya bakalan ada project buatan Beacon Cream yang besarnya melebihi Cream Teamland. Wah, kita lihat saja nanti ya guys. Kita tunggu saja perkembangan dari Beacon Cream. Tapi untuk saat ini, Cream Teamland masih belum dikalahkan oleh project Beacon Cream yang lain. Masih menjadi yang terbesar ya, begitu ya guys ya. Nah, itu dia guys, 7 hal menarik seputar YouTuber Minecraft Indonesia. Apakah kalian menyukai video seperti ini? Nah, nanti jika misalnya banyak yang suka, nantinya mungkin aku bakal bikin yang part 2-nya, dan kita bakal bahas topik-topik lainnya yang lebih menarik lagi ya guys. Ya, kalau misalnya banyak yang menyukai video ini, mungkin nanti di part 2 kita bisa membahas tentang Lenzy dan Rian Yayan, atau mungkin kita bisa membahas tentang Naik D dan hal-hal lainnya ya guys ya. Oh iya, aku juga mau minta maaf jikalau aku ini merekam suaranya sangat pelan sekali. Maksudnya suaraku sangat pelan sekali karena kondisi rumahku ini sangat ramai ya guys. Dan juga daerahku ini agak padat, jadi takutnya nanti mengganggu orang-orang di sekitar sini. Ya gitu aja. Dan juga aku mau minta maaf jikalau tadi ada kata-kata yang menyinggung mungkin, atau mungkin ada info yang kurang tepat gitu ya. Aku minta maaf. Kalian boleh koreksi di kolom komentar di bawah jikalau masih ada yang salah guys. Dan juga kalian boleh komen kalau misalnya kalian punya hal menarik lainnya seputar YouTuber Minecraft Indonesia. Kalian juga boleh kasih tahu di kolom komentar. Mungkin saja nanti aku bisa masukin ke video di berikutnya ya guys. Semoga video hari ini bisa mengisi hari-hari kalian. Oke lah kalau begitu, aku pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.